على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan penuh barakah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini memasuki akhir-akhir dari bulan Ramadan tahun ini. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua perasaan yang berbeda antara satu sama lainnya mengisi hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan. Yang pertama, perasaan bahagia karena alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kelancaran di dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan juga bergembira karena sebentar lagi kaum muslimin akan merayakan hari raya Idul Fitri. Hari yang sangat dinantikan dan hari yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi di sisi lain ada perasaan sedih karena ketika memasuki hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan, ini menunjukkan bahwa Ramadan sebentar lagi akan berlalu meninggalkan kita semua. Ini berlalu bukan hanya sekedar berlalu, tetapi ketika dia berlalu, dia pergi, berarti membawa segala macam kebaikan dan keistimewaan yang terjadi di bulan Ramadan itu. Ya. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan di mana setiap amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana ketika amal-amal soleh menjadi lebih mudah untuk ditinggalkan. Bulan di mana ketika kemaksiatan-kemaksiatan itu condong untuk mudah kita tinggalkan. Karena memang ini semua adalah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza ja'akumur Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan, tangan-tangan setan dibelenggu. Ya. Nah, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk melakukan ketaatan dan memudahkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Di bulan Ramadan kita merasakan keberkahan yang sangat luar biasa. Ya. Dari keberkahan, kemudahan di dalam peribadatan, mudahnya kaum muslimin saling berbagi sehingga antara si kaya dan si miskin mereka merasakan keberkahan Ramadan. Ya, si kaya menjadi lebih pemurah pada bulan itu, dan mereka yang miskin atau mereka yang kekurangan ini berbahagia karena banyak orang yang mempedulikan mereka. Gitu ya. Nah, ketika itu Ramadan, maka berlalulah itu semua. Gitu ya. Tetapi hadirin rahimakumullah, satu hal yang lebih penting lagi setelah kita memasuki bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mempertahankan suasana Ramadan, mempertahankan antusias kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ujian yang sebenarnya adalah setelah Ramadan, ya. Karena di bulan Ramadan ini kita ditolong oleh Allah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala para penyeru yang menyeru orang untuk melakukan kebaikan dan menyeru orang untuk meninggalkan kejelekan atau kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ketika Ramadan itu sudah tidak ada atau sudah berlalu, maka itulah ujian yang sesungguhnya. Apakah kita mampu untuk meneruskan amal-amal kebaikan kita? Mampukah kita meneruskan untuk menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya pembahasan di akhir Ramadan biasanya adalah seputar tentang bagaimana kita bisa istiqomah untuk di 11 bulan sesudahnya, gitu ya. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan istiqomah itu bukan berarti kita mengerjakan seluruh ketaatan atau seluruh amal ibadah itu seperti di bulan Ramadan, ya. Karena itu adalah suatu hal yang sulit.
Karena tidak ada ya, ataupun tidak ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan seperti tadi ya, seperti jiwa yang lebih condong kepada ketaatan, jiwa yang lebih tidak ingin melakukan kemaksiatan, itu tidak ada lagi. Jadi pure ya, kita murni mengandalkan apa yang kita punya dan atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi bukan berarti istiqomah itu misalkan kita saum terus selama 11 bulan, kan nggak mungkin begitu ya. Atau misalkan kita terus-terusan sholat malam gitu ya. Selama 11 rakaat, bagi sebagian saudara kita 23 rakaat gitu kan. Atau terus-terusan memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan istiqomah setelah bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita tetap menjaga amal-amal soleh itu, kita tetap melaksanakannya walaupun dengan kadar yang tidak sama seperti di bulan Ramadan. Misalkan di bulan Ramadan ini kita sanggup untuk berpuasa selama 30 hari. Ya, maka di 11 bulan sesudahnya kita diharapkan juga menjaga atau bisa melaksanakan ibadah-ibadah saum. Ya, karena ibadah saum itu bukan hanya ada puasa wajib Ramadan, tapi juga di puasa-puasa yang lain, di bulan-bulan yang lain ada. Ya, misalkan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, gitu ya, ataupun juga puasa di hari-hari tertentu, misalkan puasa Asyura, ya, dan yang lainnya. Jadi minimal kita melaksanakan puasa itu. Jangan sampai kita hanya berpuasa di bulan Ramadan saja, gitu ya. Tapi di bulan-bulan yang lainnya, ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib yang kita maksud adalah puasa nazar misalkan, ya, atau puasa qada, ya. Ini harus kita laksanakan, wajib kita laksanakan, atau puasa sunnah seperti yang kita jelaskan tadi, ya. Nah, kemudian di bulan Ramadan kita biasa sholat malam, ya. Sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan itu disebut dengan tarawih. Ya, nah, maka kita juga jangan meninggalkan sama sekali sholat tarawih atau sholat malam ini. Kita jaga karena kebiasaan ataupun sunnah Rasulullah SAW adalah menegakkan sholat malam, gitu ya. Misalkan yang biasa kita 11 rakaat, ya minimal dijaga, misalkan 5 rakaat, 7 rakaat, atau minimalnya itu bilangan witir, ya, atau rakaat atau sholat witir tidak boleh kita tinggalkan. Ya, dengan demikian kita menjaga suasana Ramadan. Ya. Begitu juga misalkan dengan infak ataupun sedekah yang biasanya melimpah di bulan Ramadan, keinginan kita untuk memberi pada orang yang membutuhkan, berinfak dakwah misalkan. Kita semangat sekali di bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan juga jangan malah tidak sama sekali. Ya, walaupun tadi kadarnya tentu akan berbeda, tapi kita bisa meneruskan. Tidak kehilangan sama sekali, tidak meninggalkan sama sekali. Inilah yang kita maksudkan adalah istiqomah setelah bulan Ramadan. Yaitu kita menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga untuk tidak berbuat maksiat, walaupun kadarnya tidak sama dengan bulan Ramadan. Dan demikian kita sudah bisa istiqomah, gitu ya. Nah, kemudian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa titik atau beberapa kiat ya, supaya kita bisa insyaallah taala bisa istiqomah di dalam menjalankan peribadatan sesudah bulan Ramadan, ya. Yang pertama, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara atau kiat yang pertama adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, ya. Dikarenakan memang hadirin rahimakumullah, berdoa untuk agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini sangat penting sekali, ya. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, ini tentu suatu kebaikan yang sangat banyak sekali. Kita akan mendapatkan pahala yang sangat berlimpah seandainya ada di antara amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amal tersebut dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya, ya. Karena itu juga dipraktekkan, yaitu berdoa untuk memohon agar amal kita diterima, dipraktekkan ataupun dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dengan anaknya Ismail selesai membangun Ka'bah, maka beliau berdoa agar Allah menerima amal soleh mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membangun dasar-dasar Baitullah bersama Ismail dan dia berdoa, ya Allah, terimalah daripada kami amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka, yaitu membangun Ka'bah, ya. Nah, setelah kita melaksanakan ibadah saum, ibadah salat malam, ibadah salat tarawih, ibadah melaksanakan zakat fitrah dan yang lainnya, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, ini adalah suatu hal yang sangat istimewa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima, ya, amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Allah menerima saum kita, ini adalah alamat, adalah tanda bahwa kita termasuk orang yang bertakwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala menerima salat tarawih kita, maka ini menunjukkan kita sukses, ya, di bulan Ramadan ini mencapai tujuan dari ibadah saum itu, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama adalah perbanyaklah doa agar Allah menerima amal-amal kita. Dan itu dipraktikkan oleh orang-orang soleh zaman dahulu. Ya, seperti Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, kanu yad'unallah fi sittati ashhur ayyuballighuhum Ramadan wa yad'unallah fi sittati ashhur ayyataqabbala minhum. Mereka orang-orang zaman dahulu yang saleh atau salafus saleh berdoa 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar mereka disampaikan pada bulan Ramadan, ya. Dan mereka 6 bulan sisanya mereka sibuk berdoa setelah Ramadan, 6 bulan sesudah Ramadan, agar Allah menerima amal-amal mereka, ya. Jadi kita berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah saum kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah salat tarawih kami dan yang lain-lainnya. Ya, ini yang pertama, yaitu kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Yang kedua adalah meminta berdoa, sering-sering berdoa meminta keistiqomahan, ya. Karena istiqomah yaitu dawam, ya, ataupun terus-terusan melakukan ketaatan, itu adalah pemberian dari Allah. Ya, sekuat apapun keinginan kita untuk istiqomah, tapi kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, kita nggak akan bisa. Ya. Nah, ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur ayat ke-21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum, ya, min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha'u wallahu sami'un alim. Ya. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semua, niscaya tak akan seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini berarti menunjukkan, ya, bahwa hanya karena karunia dari Allah dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan ketaatan. Kita bisa meninggalkan dosa-dosa. Oleh karena itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Ya, mintalah kepada Allah untuk bisa melanjutkan ibadah saum. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemampuan agar kita bisa menjaga salat malam kita, ya, ataupun amal-amal saleh yang lainnya. Ya, kita renungkan misalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca di dalam salat-salat kita, ya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk ataupun hidayah kepada siratal mustaqim. Ya. Nah, di ayat ini makna dari siratal mustaqim itu atau meminta hidayah itu maknanya adalah agar Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada kita, ya, ilmu yang benar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan, ya, ilmu tersebut, menjalankan ketaatan-ketaatan tersebut. Gitu ya.
Oleh karena itu kita mendapatkan Nabi Muhammad SAW, beliau Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keistiqomahan. Di antara doa yang paling sering beliau ucapkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, tetapkanlah, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Ya, karena ini penting sekali. Jadi ingat, istiqomah itu adalah pemberian dari Allah. Maka karena itu mintalah selalu kepada pemberinya. Ya. Nah, ini poin yang kedua, ya. Poin yang ketiga, hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan amal-amal apapun, ya, terutama amal-amal peribadatan, selalulah kita berorientasi kepada akhirat. Selalu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dengan demikian, orang-orang yang selalu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka mereka akan lebih langgeng, ya, untuk melaksanakan amal-amal kebaikannya. Ya. Ini bukan berarti kita nggak boleh nyari dunia. Nyari dunia nggak mungkin. Tidak mencari karunia di dunia itu tidak mungkin karena kita hidup di dunia. Tapi ingatlah, setiap amal kita hendaknya ditujukan untuk mendapatkan balasan di akhirat. Ya, karena balasan di akhirat itu lebih baik, jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya. Dan kita tentu akan mendapatkan balasan di akhirat itu kalau sudah sampai di akhirat. Baik karena kematian, ya, ataupun mengalami hari kiamat. Nauzubillah, ya. Kita mudah-mudahan kita tidak sampai menghadapi hari kiamat yang di dunia ini yang begitu dahsyat, gitu ya. Tapi di amal-amal soleh kita, ya, kita mengharapkan agar Allah membalasnya, ya, dengan karunia yang banyak di akhirat nanti. Nah, sementara kalau kita mengharapkannya itu hanya sekedar dunia dari amal-amal soleh kita, nanti kalau Allah menguji kita, ya, misalkan dengan kesempitan dunia, kita akhirnya mutung, ya, akhirnya kita ngambek, nggak mau lagi ibadah, berhenti kita, nggak bisa istiqomah, ya. Jadi selalu mengharapkan dan berorientasi kepada akhirat, ya. Ini penting, ya. Ini yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan amal ibadah kita secara berkesinambungan walaupun itu adalah amal yang sedikit. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amal yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang berkesinambungan. Ya, walaupun itu adalah sedikit, gitu. Jadi lebih baik, ya, seorang yang ketika misalkan dia hanya bisa misalkan saum sebulan, saum sunnah itu, ya, itu hanya 3 kali. Ya, sebulan itu 3 hari. Misalkan di hari ke-13, ke-14, ke-15 bulan Hijriyah. Karena itu ada puasa yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Tapi dia istiqomahkan. Begitu misalkan sudah bisa istiqomah sekian tahun, ya, dia tambah dengan puasa Senin Kamis. Berarti Senin Kamis ini dia nambah tuh puasanya, ya. Senin Kamis seminggu 2 kali, ya. Dalam 1 bulan ada 4 dan 8 kali. Gitu, ditambah dengan 3, 11, gitu ya. Dan ia jaga terus, ya, Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya. Nah, ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang orang misalkan, ya, ibadahnya terus itu, puasa sunnahnya semuanya dikerjakan di bulan itu, tapi bulan selanjutnya ditinggalkan sama sekali. Nah, tentu ini lebih dicintai yang pertama, yaitu walaupun sedikit tapi dia jaga terus, gitu ya. Begitu juga sholat malam, ya. Sholat malam yang sekarang 11 rakaat, ya, ataupun 23 rakaat kita bisa jaga di mayoritas hari-hari di bulan Ramadan, gitu ya. Tapi ketika bulan Syawal dan seterusnya malah tidak sama sekali. Witir pun tidak. Nah, itu tidak baik, ya. Tapi kita jaga kontinuitasnya, ya, yaitu minimal kita jaga 3 rakaat kah, 5 rakaat kah, atau minimal 1 rakaat. Tapi kita nggak pernah tinggalkan. Nah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seorang berinfak, ya, di bulan Ramadan ini 1 juta, 2 juta, 3 juta, gitu kan. Tapi setelah Ramadan dia nggak infak lagi. Ya, dan lebih baik orang yang istiqomah berinfak walaupun hanya 2.000, 5.000 setiap hari, tapi itu terus dilakukan. Nah, ini lebih dicintai, gitu ya. Dan tentu amal yang bertahap,
ya, tapi bisa dilaksanakan secara kontinu, secara dawam, secara terus-terusan, gitu ya. Ini akan mengantarkan orang itu lebih mampu untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang lebih berat lagi, gitu ya. Jadi misalkan tadi biasa puasa Senin Kamis, dia nggak akan kesulitan ketika dia misalkan nanti puasanya dirubah menjadi puasa Daud misalkan, sehari buka, sehari tidak. Karena terbiasa berpuasa, gitu ya. Jadi kiat yang keempat dari supaya kita istiqomah itu beramallah walaupun sedikit, tapi usahakan untuk terus ya continue ya, untuk terus menerus di dalam melaksanakan kegiatan tersebut, gitu ya. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut, kita memerlukan environment ya, kita memerlukan lingkungan yang mendukung kita untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan itu, gitu ya. Makanya cara yang kelima agar memudahkan kita istiqomah adalah banyaklah berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang saleh, gitu ya. Sebab misalkan ya, kita di bulan Ramadan ini alhamdulillah misalkan bisa sholat berjamaah ya, bisa sholat berjamaah di masjid, bisa sholat tarawih bersama-sama dengan umat, gitu ya. Tapi ketika misalnya setelah bulan Ramadan gitu ya, ini menjadi berat lagi. Kalau kita kembali ya bergaul ataupun kita banyak berteman dengan orang-orang yang lalai juga. Ya, oleh karena itu kita harus punya teman, harus banyak lingkungan yang mendukung kita untuk melakukan amal-amal soleh itu. Bahkan mungkin mengingatkan kita, wah ini bentar lagi nih tanggal 13, 14, 15. Ini adalah hari-hari yang terbaik ya untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah. Ibadah saum sunnah, gitu ya. Ayo kita saum. Akhirnya dia yang tadinya lupa jadi diingatkan, gitu kan. Kemudian tetangga-tetangganya melaksanakan sholat berjamaah, begitu lupa, gitu kan, tiba-tiba tetangganya datang, ya, udah pakai siap pakaian sholat misalkan. Ayo kita sholat. Akhirnya jadi kita termotivasi, gitu ya. Jadi keistiqomahan itu selain dia adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga harus nyiapin faktor-faktor yang bisa membuat kita langgeng di dalam ketaatan tersebut. Di antaranya adalah berkumpul bersama dengan orang-orang yang saleh. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana kita bisa beristiqomah setelah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ada 5 hal yang tadi kita bahas. Yang pertama, marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal soleh kita. Yang kedua, perbanyak juga doa untuk ya agar kita bisa istiqomah. Perbanyaklah doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas agamamu. Istiqomahkan diri ini di atas agamamu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus selalu menjalankan ketaatan-ketaatan itu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Gitu ya. Dan yang keempat, kiatnya adalah amalkanlah ya segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara kontinuitas walaupun kita baru bisa sedikit. Ya, yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak dilaksanakan secara terus-menerus. Sekali doang. Gitu ya. Jadi ingat seperti itu ya. Yang kelima, kita memerlukan lingkungan untuk bisa istiqomah. Oleh karena itu kita harus banyak bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang akan mengingatkan kita, akan mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan dan mencegah kita dari kemungkaran. Demikian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini ya memberikan athar, ya memberikan bekas yang nyata dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, sukses atau tidaknya di bulan Ramadan ini ditentukan ya, yaitu di 11 bulan sesudahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر
هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير، يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري.